Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka kepada anaknya. Jangan sampai kita membiarkan anak kita bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai kita membiarkan mereka tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal agamanya, bahkan tidak mengenal siapa nabinya. Berapa banyak orang tua muslim yang mereka membiarkan anak mereka berada dalam gelimang dosa dan kemaksiatan. Berapa banyak orang tua muda yang bahkan tidak pernah mengenalkan anak-anaknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang tua yang bahkan tidak pernah mengajari anaknya untuk membaca Al-Quran. Berapa banyak orang tua yang bahkan tidak pernah menceritakan tentang kehidupan nabinya kepada anak-anaknya. Mereka beralasan karena kesibukan duniawinya, karena pekerjaannya, dan lain sebagainya. Mereka abai terhadap anaknya. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan anak itu kepada kita? Sejujurnya memang sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita orang tuanya, agar kita memaksimalkan kehidupan mereka, agar kita bertanggung jawab atas apa yang Allah bebankan kepada kita. Tidak hanya sekedar memberikan nafkah. Kita meyakini bahwasanya rizki yang menjadi hak kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan sebelum bumi diciptakan. Bukankah kita meyakini bahwasanya setiap manusia lahir dengan rizkinya masing-masing? Bukankah kita meyakini bahwasanya ketika kita diamanahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang anak, maka di saat itu pula lah, bersamaan dengan itu pula lah tanggung jawab yang besar menanti kita. Di saat itu pula lah Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan ujian sepanjang hidup kita, dengan ujian yang akan kita dapatkan pahalanya kelak, yang akan kita panen ketika kita sudah meninggalkan alam ini, yang akan kita panen pahalanya kelak di hari akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala membebankan seorang anak kepada kita sebagai ujian kehidupan untuk kita sebagai orang tuanya. Akankah kita mampu mendidik anak kita dengan kebaikan? Akankah kita mampu menjadikan mereka anak yang soleh dan solehah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berat, ya. Bukankah kehidupan ini memang berat? Bukankah kehidupan ini memang ujian bagi kaum muslimin? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala percaya bahwasanya kita mampu untuk melaksanakan ujian yang berat ini, mendidik anak kita, setidaknya agar mereka mengenal agamanya, setidaknya agar mereka mengenal Tuhannya, tidak bias, agar kehidupannya tidak hancur berantakan karena tipu daya dunia. Jangan pernah menjadi orang tua yang membiarkan anaknya menonton tontonan-tontonan yang merendahkan keimanannya, merendahkan marwahnya sebagai kaum muslimin. Jangan pernah menjadi orang tua yang membiarkan anaknya bahkan tidak bisa membaca Al-Quran. Jangan pernah jadi orang tua yang bahkan membiarkan anaknya bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan, tidak mengerjakan sholat, tidak melakukan amalan-amalan kebaikan. Anak-anak wanita yang dibiarkan tidak mengenakan hijabnya dengan alasan apapun. Jangan pernah menjadi orang tua yang seperti itu. Ya, kita percaya bahwasanya pekerjaan, kesibukan duniawi sangat menyita waktu kita sebagai orang tua. Apalagi yang mungkin Allah takdirkan kehidupannya pas-pasan. Akan tetapi sebenarnya itu semuanya bukan alasan agar kita abai terhadap anak kita. Kita tetap memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak kita sesuai dengan arahan dari Rasul Muhammad SAW. Bukankah kita meyakini
bahwasanya ketika kelak kita mati, ketika kelak kita meninggalkan dunia ini, ilmu yang bermanfaat akan kita dapatkan pahalanya bahkan setelah kita mati. Bukankah anak yang soleh yang mendoakan kita ketika kita sudah mati akan menjadi ladang pahala yang akan kita dapatkan kelak di hari akhirat? Bukankah dua hal ini bisa kita lakukan? Bukankah kita bisa mengajarkan kepada anak kita sekedar untuk membaca Al-Fatihah? Dan bukankah mereka seumur hidup akan membaca Al-Fatihah? Bahkan ketika nanti mereka mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, kita akan mendapatkan pahalanya. Kita monopoli pahala-pahala dasar ini. Kita monopoli sehingga kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kita akan mendapatkan kelebihan-kelebihan pahala yang secara tidak langsung kita ajarkan kepada anak kita. Maka ajarkanlah anak kita membaca Al-Quran. Ajarkanlah anak kita mengenal Tuhannya. Ajarkanlah anak kita toharoh, wudu dan sebagainya. Kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang mereka tidak mau memiliki anak. Kita tidak berbicara tentang orang-orang yang mereka ingin child free dan sebagainya. Yang mereka berpikir ini tentang duniawi saja. Tidak. Sesungguhnya tanggung jawab anak ini bukan tentang anak tersebut, akan tetapi tentang kita. Semua yang kita lakukan kepada anak kita akan kembali kepada kita sebagai pahala ataupun dosa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kewajiban kepada kita, tanggung jawab yang besar kepada kita, mendidik anak kita, semua itu akan kembali kepada kita. Semua itu akan menjadi ladang pahala ataupun ladang dosa kepada kita. Ini bukan tentang dunia. Ini bukan tentang dunia. Anak bukan investasi tentang dunia, akan tetapi anak adalah investasi tentang akhirat. Semua yang kita berikan kepada mereka akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, orang-orang yang mungkin berpikiran bahwa anak ini hanya merepotkan karena mereka berpikir hanya tentang dunia, akan tetapi kita tidak berpikir demikian. Kita berpikir bahwasanya landasan hidup kita adalah Islam. Dan Islam memberikan kewajiban kepada kita yang begitu besar. Di saat yang bersamaan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan banyak sekali pahala dan banyak sekali dosa. Kita memilih yang mana? Akankah kita memilih pahala yang berlipat-lipat tidak terkira? Ataukah kita memilih dosa dengan membiarkan anak-anak kita jauh dari Tuhannya? Ketika kelak mereka mungkin ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu tidak bisa membaca Al-Quran? Kemudian mereka beralasan, orang tua saya tidak pernah mengajarkannya. Ketika mungkin nanti anak-anak kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu tidak sholat? Kemudian dia berkata, bersaksi di hadapan Tuhannya, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang tuanya tidak pernah mengajarkannya tentang sholat. Orang tuanya membiarkan dia melakukan semaunya, menonton tontonan yang tidak mendidik, membiarkan anak-anaknya bebas sebebas-bebasnya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Dan apa yang akan kita jawab kelak ketika Allah bertanya kepada kita tentang tanggung jawab ini? Apa yang akan kita lakukan? Apakah kita hanya akan beralasan tentang pekerjaan yang melelahkan? Atau kita akan beralasan dengan alasan-alasan yang tidak mungkin keluar dari mulut orang yang beriman? Maka katakanlah kepada orang tua yang membiarkan anaknya jauh dari Tuhannya. Katakanlah kepada orang tua yang bahkan mereka membiarkan anaknya tidak sholat dan sebagainya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menjadikan anak kita anak-anak yang soleh, yang mengenal Tuhannya, yang dia mengenal agamanya, mengenal nabinya, sehingga anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang akan menjadi investasi akhirat kita, yang akan menjadi ladang pahala kita. Sehingga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang diberkahi oleh Allah, menjadikan kemudahan-kemudahan di dalam berumah tangga. Kemudian pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memersatukan kembali keluarga kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fiikum.